Pertama itu apa yang Bapak ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan berarti cara pandang setiap individu atau masyarakat dalam menyikapi berbagai hambatan, tantangan, serta gangguan yang berhubungan dengan warga masyarakat di suatu negara itu sendiri. Kemudian menurut Bapak bela negara itu apa? Bela negara adalah salah satu bentuk kewajiban bagi setiap warga negara secara implisit ketika negara itu sedang mengalami suatu gangguan, ancaman baik secara militer dari luar maupun gangguan-gangguan lain yang bisa menggoyang sendi-sendi kehidupan suatu bangsa dan negara. Ya, kemudian upaya-upaya apa untuk membela negara ini yang dapat dilakukan di tengah maraknya beragam isu-isu yang ada? Untuk menyikapi hal ini, yang pertama masalah hoak, kita jangan ikut-ikutan ya tentang adanya simpang siur berita yang belum jelas. Pertama, kita harus cross check atau konfirmasi. Yang ketiga, ketika kita mendengar isu tersebut jangan langsung share gitu. Kemudian itu masalah hoax gitu ya. Kemudian sehubungan dengan negara kita sedang diuji, bukan hanya negara kita tapi negara lain juga. Ini masalah global, masalah pandemi corona, vaksin. Kita ikuti kebijakan dari pemerintah, sebab itu berupaya untuk menanamkan suatu kekebalan komunal masyarakat supaya masyarakat terhindar di masa yang akan datang apabila terjadi wabah seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak. Iya, Saya Lisma Pak. Mau melakukan wawancara boleh? boleh. Namanya siapa lo Pak? Pak Andi. Oh Pak Andi. Iya, Pak Andi, Bapak pekerjaannya apa? wira swasta Bu. Berdagang. Ini sudah lama Pak? Udah lama, hampir ada 10 tahun. Oh sudah lama ya, sudah Lama. 10 tahun. Nah saya mau wawancara Bapak ya, boleh Pak? Boleh, boleh. Nah saya mau bertanya, menurut Bapak wawasan kebangsaan itu apa ya Pak? Wawasan kebangsaan. Bangsa, berarti negara ya? Iya. Oh, cara melihat mungkin atau cara memandang negara. Seperti itu intinya. Berarti wawasan kebangsaan itu cara pandang kita ya Pak terhadap bangsa negara Indonesia. Tuh. Ya. Pertanyaan yang kedua nih Pak, menurut Bapak arti bela negara? Kita kan sering mendengar ya Pak, Ya. bela negara baik di televisi, di radio ataupun di berita-berita. Nah bela negara itu kira-kira apa ya Pak? Bela negara. Negara harus dibela, jangan dibiarkan. Berarti kita harus mendukung apa yang ada di negara. Begitu. Berarti bela negara itu kita sebagai warga negara harus membela negara kita, mengikuti Ya. peraturan pemerintah. Ya. Seperti itu, mungkin ya Pak. Ya, Nah, tadi kan sudah nih tentang bela negara. ya. Kalau contoh-contoh aksi bela negara nih yang Bapak lakukan di masa pandemi seperti ini, kan kita ketahui ya Pak, bangsa Indonesia ini kan sudah 2 tahun itu terpapar pandemi Pandemi. COVID ya. Ya, Nah, menurut Bapak sesuai dengan profesi Bapak nih sebagai pedagang, kira-kira aksi bela negara yang Bapak lakukan itu seperti apa ya Pak? ikuti anjuran
pemerintah dengan protokol memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Begitu. Nah, selain bela negara tadi ya Pak tentang mematuhi protokol kesehatan Ya, supaya nanti kita tidak terpapar dan tidak menularkan virus COVID-19, kira-kira apa lagi ya yang bisa Bapak lakukan? Ibu pemerintah divaksin. Oh, Sudah divaksin. Ya, divaksin. Bapak sudah divaksin Pak? Alhamdulillah sudah 2 kali. Oh iya, alhamdulillah. Bagus ya Pak supaya Ya. tubuh kita itu kebal ya terhadap virus COVID-19. Apalagi saya Bu yang sering setiap hari pergi rentan kalau nggak divaksin. Oh iya Bapak ini pergi setiap hari ya Pak ya? Setiap hari Dari pagi. pagi berangkat, pulang sore. Ya begitu. Ya mungkin apa ya yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu Bapak. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, menurut Ibu apakah virus corona itu ada? Ada. Ya, virus corona itu ada. Karena saya mengalaminya sendiri dan gejala-gejalanya juga sesuai apa yang disampaikan oleh dokter-dokter yang sudah menyampaikan tentang gejala-gejala corona itu. Saya mengalami sendiri. Jadi saya percaya kalau COVID itu ada. Oh iya, ya. Berapa lama Ibu itu pas kena gejala COVID? Kalau untuk yang parahnya itu selama 2 hari itu nggak bisa ngapa-ngapain, rasanya lemes terus linu semua sampai rasanya ke tulang-tulang. Ya. Tapi setelah 2 hari ke sana, karena yang pertama berpikir positif, yang pertama berpikir positif bahwa kita bisa melawan virus itu. Kemudian saya menggunakan obat-obatan herbal, Oh ya, ya. obat herbal termasuk seperti yang viral itu pakai kayu putih, Mhm. itu yang ditetesin di ramuannya terus diminum. Terus juga pakai bawang merah itu 5 biji diparut, airnya diminum itu dengan air hangat, itu juga alhamdulillah. Jadi rasa pegel-pegelnya, rasa lemesnya itu mulai berkurang. Memang yang agak lama itu penciuman sama rasa kalau misalkan kita makan gitu ya nggak ada rasa apa-apa itu selama 1 minggu itu baru mulai penciumannya kembali. Oh iya. Iya, terima kasih ya Bu. Terus Ibu kan juga sebagai pendidik atau guru ya Bu ya. Dampak adanya COVID-19 terhadap dunia pendidikan itu gimana menurut Ibu ya Bu? Kalau menurut saya pribadi memang dampaknya sangat besar ya. Yang pertama karena biasanya belajar tatap muka, anak-anak menjadi daring. Namanya daring itu pembelajarannya tidak maksimal. Karena untuk memahami suatu materi itu kalau misalkan berhadapan langsung dengan guru itu kan bisa dijelaskan secara detail, membimbing secara langsung. Jadi pemahaman terhadap materi itu tidak maksimal. Itu dampaknya. Dan juga dari wali murid pun kebanyakan itu komplain karena anak daring HP mah ada di depan mata ya, tapi untuk pembelajarannya anak-anak karena mungkin merasa bosan, akhirnya mereka mengalihkan darinya itu HP-nya untuk game. Oh iya. Iya, jadi orang tua komplain kuotanya udah habis banyak, anak-anak daringnya nggak selesai, alasannya bosan lah, capek lah dan sebagainya. Malah justru mereka lebih asik untuk game online atau lainnya. Itu dampaknya. Iya. Terus ya Bu, pertanyaan terakhir. Kemarin kan habis ada pengadaan vaksin ya Bu, baik itu untuk guru maupun untuk anak siswa gitu. Apakah di sekolah Ibu semua guru sama siswa penerimaannya terhadap vaksin itu baik atau bagaimana Bu? Ya alhamdulillah karena mayoritas untuk pemahaman tentang penyakit corona itu sudah mengena ya, sudah
paham tentang corona itu bagaimana, terus mencegahnya itu bagaimana. Akhirnya dari pihak guru sama wali murid dan juga siswa itu memang kesadarannya tinggi. Iya. Ya, karena paham corona itu ada, terus dampaknya apa, terus bagaimana. Akhirnya untuk vaksin itu diterima dengan baik oleh siswa dan juga oleh guru dan juga wali murid. Karena untuk vaksin anak-anak kita kan otomatis minta persetujuan dari wali murid. Nah, dari wali murid alhamdulillah mayoritas semuanya menerima, kecuali anak-anak yang memang mempunyai penyakit bawaan atau memang punya keluhan tentang alergi dan sebagainya, itu memang tidak divaksin. Oh ya. Terima kasih banyak ya Bu. Hasil wawancara dari 3 narasumber yang berbeda profesi dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan penting untuk diketahui dan dimiliki oleh seluruh warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula dengan upaya bela negara. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan tetap menjunjung nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita harus bersatu padu, bergotong royong yang mencerminkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari rasa persatuan dan kesatuan itu terpelihara dengan baik.